حضرة النبي المصطفى وعلى آله وذريته وآل بيته الكرام من الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء الصالحين جميع الملائكة المقربين أهلنا من القبور خصوصا آباءنا وأجدادنا وجداتنا وذوي القربى صنف الكتب المدرسة مع أولادنا بناتنا تلاميذنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Kitabnya dibagi. Halaman 13. Saya ulangi, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini adalah satu fasal yang menerangkan masalah wal mashu alal khuffain, mengusap dua khuf, atau kalau sekarang sepatu yang haknya tinggi, Pak. Di sini ada yang punya sepatu tinggi, Pak. Yang kalau sekarang sepatunya rocker, Pak. Koboi adalah tukhufen. Jaizun boleh bisalasi syara'ita dengan 3 syarat. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, Nabi satu ketika dalam berwudu, ketika membasuh kaki tidak melepas khufennya itu, cukup diusap di bagian atasnya saja. Itu hadisnya sahih itu.
Maka kemudian beberapa sahabat meriwayatkan bahwa dalam berwudu orang yang sulit melepaskan khufan boleh mengusap sepatu tanpa melepasnya. Ya diusap atasnya saja itu. Lah kajian tentang masul khufan ini banyak sekali Pak. Ada yang menyatakan karena khufan zaman itu tuh sulit melepasnya. Jadi ada talinya gitu. Melepasnya itu butuh waktu. Nah, sepatu zaman saat ini kan kali dicak burine wis coplok. Halo? Sehingga beberapa orang ya wis dibasuh wae kakine piro angele. Tapi di daerah-daerah dingin fikih seperti ini ada manfaatnya, Pak. Ya, banyak salju di mana-mana itu kan sepatu kayak punya kita kan jarang laku, Pak. Yang laku malah sepatu yang haknya ting ngomong gie gak gelem. Ting sehingga dulu ada tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri. Itu muridnya Sayyidina Ali bin Khattab waktu beliau pindah ke Basrah di Irak itu. Ada muridnya yang paling pintar namanya Hasan Al-Basri. Itu masuk kelompok tabi'in, tidak menjumpai Nabi tapi menjumpai sahabat Nabi. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ada 70 sahabat meriwayatkan tentang mashul khufan ini. Maka riwayat tentang mashul khufan itu masuk derajat mutawatir. Apa Pak? Mutawatir itu pokoknya lebih 10 orang masuk kategori mutawatir Pak. Maka ada hadis mutawatir. Ulangi Pak. Semangat ini aku malah gak ngantuk Pak. Jadi berwudu tidak melepas sepatu itu boleh dengan 3 syarat. 1. Ayyab tadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Memulai sebelum masang sepatu itu bersuci dulu. Jadi kalau punya hadas besar ya mandi dulu. Kalau punya hadas kecil ya wudhu dulu sebelum pakai sepatu. Jangan sebelum pakai sepatu wudhu dulu enggak? Nek kan wudhu ya gak usah masul khufan. Ambil nyoplok sepatu penak, ya gak usah masul khufan. Sepatu ini menutupi mata kaki enggak? Ya kayak dicoplok ya Pak. Jadi bahkan di fikih di kitab Kifatul Akhir itu ada bahasan orang itu wudhunya belum selesai, baru kaki kanan saja yang dibasuh, kemudian dimasukkan khuf. Kaki kiri belum selesai, itu lo tidak boleh masuk khufan. Karena wudhunya belum sempurna. Dikatakan sempurna kalau kedua kaki menyentuh telapak khuf itu baru boleh masuk khufan. Kemudian ada pembahasan lagi. Itu sepatu bekas kakinya.
Sepatunya tidak menutupi mata kaki, tapi kaos kakinya itu kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, karena kaos kaki itu beda dengan sepatu. Beda enggak? Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hambal kebanyakan di Hijaz di Saudi Arabia itu sepatu itu bagian dari kaos kaki itu bagian dari sepatu. Maka sebagian orang di sana itu wudhu tidak usah basuh kaki, Pak. Kaos kaki itu sab mawon. Ya wis, karena di Indonesia banyak pakai mazhab Syafi'i ya tidak biasa gitu. Wudhu ya membasuh kaki itu. Tapi kalau kajian fikih lebih utama mana, masuk khufain dengan membasuh kaki, lebih utama membasuh Yang kedua, wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamain. Hendaklah dua khuf itu menutupi bagian yang harus dibasuh ketika wudhu. Maka mata kaki itu harus menutupi. Kalau saya kan sepatu boot ya Pak Dodi ya. Pak Dodi dulu sepatu boot apa sepatu biasa? Biasanya rocker sepatu ini tobo-tobo. Nggih. Tapi kadang rocker yo gak pada sembahyang ya. Jadi nanti masuk khufan nanti lapo karena ya wis dilepas saja. Ini antisipasi yang daerah panas sekali atau daerah yang dingin sekali. Nah, melepas sepatu itu perlu waktu yang lama. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkin tatabu'ul masyi alaihima. Dua khuf itu memungkinkan dipakai untuk berjalan. Jika gaya-gayaan toh memang dipakai untuk perjalanan. Maka masul khufain itu bisa dilakukan orang yang mukim, tapi batasnya hanya sehari semalam saja. Tapi untuk musafir itu sampai 3 hari 3 malam. Bahwa Islam itu ada unsur kemudahan, Pak, dalam melakukan ajaran syariat itu. Saya di Mbunut itu kan sering mengadakan ziarah ke Wali 5, Wali 8, sampai Madura. Kadang-kadang saya menjamak sholat, terus ada jamaah tanya, tidak usah dijamak Pak, pokok masjid berhenti sholat, ada masjid lagi sholat. Sampai setuju saya apa orang itu? Oh, loh, sama saya apa orang itu? Oh, saya. Oh, makasih, Pak. Memandangnya itu jangan sepintas saja, Pak. Memandangnya itu lebih luas, menyangkut kemudahan beragama. Maka ada ulama yang menyatakan menjamak sholat itu lebih baik dalam perjalanan. Karena di situ tampak kemudahan Islam. Aku lagi gak ziarah yo orang jamak sholat.
karena ingin menunjukkan keluasan ajaran Nabi. Merawongi mantuk gak bantah meneh berarti setuju. Jangan setuju nomor betul. Berarti aman ya. Kadang lek jarake rada adono, ya tak jamak, ya tak kosor, Pak. Zuhur jadi 2, asar jadi 2. Dijamak lagi. Niat saya ingin merasakan kemudahan tapi lek gak lunga ya ojo dijamak, Pak. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Beberapa mahasiswa di luar negeri kayak di Sudan, di Mesir, itu banyak yang menikah di masa studi, Pak. Terus walinya gimana? Walinya telepon ustadz di sana, terus teleponnya dikeraskan, perwaliannya itu diserahkan lewat telepon. Siapa ndak? Duh, kok orang ngomong saya jenengan ya napa ya? Tapi telepon yang di Mesir dikeraskan, Pak, sehingga ada saksi. Saya pasrah ke panjenengan Ustadz, nikahkan anak saya atas nama ini, dapat laki-laki namanya ini dengan mas kawin sekian. Saya terima, Pak, nikahnya. Mendapat perwalian, Pak, ya langsung menikahkan anaknya. Ya mek arek iku tok, arek liyane yo gak oleh wong penyarane mek arek iku tok. Olehne yo ambek pilihane. Sekan Siti Aminah sama Arif Bakhtiar namanya. Kok ternyata mantan laki-laki namanya Agus. Boleh enggak? Enggak boleh, karena perwaliannya harus menikahkan namanya Arif Bakhtiar. Jadi di Al-Azhar itu banyak mahasiswa itu pulang-pulang wis ngendong anak. Halo? Yang kenalan dulu sama bapaknya di Indonesia. Kalau juga nih Pak Niki, Pak, komunikasi mbak keluarganya di Indonesia dilamar di sana. Terus pakai Zoom apa, Pak? Jadi lamaran itu arek lurun delok di Mesir. Aku lamaran lu. Kalau perempuan sudah dilamar, tidak boleh dilamar laki-laki lain. Halo? Jika nikah ada ustadz di sana, kasih nomor telepon bapaknya nelpon dari Indonesia. Pas nikah, Zoom lagi, bapaknya lihat di Indonesia. Itu juga ada ikhtilaf, Pak. Sebagian ulama itu kalau walinya sudah mewalikan ke kiai siapa, beliau keluar dari rumah. Bukti bahwa beliau betul-betul mewakilkan. Tapi ada ulama itu kalau pengen lihat tidak apa-apa, Pak. Ya karena melihat itu bukan meragukan perwalian itu, tapi ingin lihat. Ibaratnya yang satunya wis dibalik kok sing delok ae ngono. Kaya gak yakin ngono. Yang kiai satunya wong kepengin ro.
Amin ikut yang mana? Sing repot itu winginane, Pak. Arek iki secara pemerintah umure kurang. Akhirnya aku kono omahe, kon nikahno, Pak. Kula sampean dadi kula yo napa? Alasane lek gak nikah moro arek meteng ya apa men. Zaman sak niki kan kudu dislametno Mbak syariat Kanjeng Nabi. Akhirnya kula purun pokok Mbak Mudin enten mriku. Moro Pak Mudin nggere kula. Boten napa Ustaz, mengke keluarga buat pernyataan kula sing beto bahwa anak dua ini sudah menikah. Kalau cukup umur saya bawa ke KUA untuk menyelamatkan hubungan dua orang ini Pak. Akhirnya teko aku, ya oleh berkat aku Pak. Gak krono berkate, tapi menyelamatkan syariat Rasulullah. Muka mulane ono mayit gak tau sembayang barang aku ya teko ae, Pak. Aku khawatir lek Ustaz gak teko didusi sembarangan dikubur ngadeg. Male gak ono kehormatan, Pak, ajaran Nabi aku ya teko ae. Urusan DE disiksa apa ora iku urusane DE mbek Allah. Tapi urusan kita membantu menyelamatkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mikir napa ngantuk, Pak? Niki awane rada ngantuk. Kalau tak nginem sik nggih, cek rada termasuk ada pertanyaan di kampung. Pak, kula niki pegawai bank. Pegawai bank niku bangunan, Pak, nukang. Halo? Nek dingitku pegawai bank jenenge. Nukang lho. Lah niku garapane ngalang-ali, Pak. Kula lek Jumatan niku nggih golek masjid sing cedhek. Lek imame maca Fatihah gatik bismillah niku yo napa? Ya napa, Pak? Menek jawab. Koyok mantene sang. Lek mazhab Syafi'i kan harus pakai bismillah, Pak, baca Fatihah. Karena bismillah itu bagian dari Fatihah. Kalau imamnya baca Fatihah tidak pakai bismillah, dianggap belum sempurna Fatihahnya. Kan jadi gak sah, Pak. Loh kok menang? Sampeyan ngomong sama nggak apa? Arwah mandek dalam hati. Itu dalam kajian mazhab Syafi'iyah. Itu menggunakan tahsinuz dhanni, memperbagus persangkaan. Jadi misalkan Fatihahnya tidak terdengar, husnudzon dibaca tapi pelan. Dengan syarat setelah takbir ada jeda
yang kita bisa berhusnudzon dia baca bismillah tapi pelan. Kecuali Allahu Akbar, Alhamdulillah, berarti gak iso husnudzon niku. Nah itu kalau mazhab Syafi'i tidak boleh ikut imam sholat sendiri, Pak. Tapi kalau setelah takbir wongi meneng, nah kita boleh berhusnudzon dia baca bismillah. Di Saujajar itu kan banyak masjid Muhammad NU, Pak. Yo kadang yo sing ngajar yo aku bareng. Lah iku tak pesenno. Gila iso lek dadi imam bismillah dibanterno. Soale makmum iki beragam. Sampeyan sing enggak berkeyakinan bismillah, baca bismillah itu baik apa enggak? Ya baik, Pak. Ya banterno ya Pak sih. Cek jamaah iki gak kacau. Jamaah cek rukun, cek gembel jamaah. Siap ngono. Nek gak kunut ya menengo jamaah cek kunut dhewe kayak kesempatan. Terawih yang ngono. Terawih mendingi rakaate pinten Pak Dani? Ana sing terawih ku terawih 8 rakaat tapi tak kongkon gawe Bilal. Al-Khalifatul Ula tapi 8. Nah, lek aku ngimami minta tolong, saya hanya bisa ngimami terawih saja, nanti tak tambahi sendiri. Siap ngono. Halo? Sing NU melok mulai. Akhirnya ceramah itu sebelum terawih, Pak. Ini banyak persoalan di tengah masyarakat. Kita harus pandai mencari jalan tengah. Ojo bener dengan urusan yang bisa dikompromikan. Kan lebih baik mencari persamaan daripada mencari perbedaan. Iki menengi setuju nama mboten nih? Delok menengi koyo iku satopo. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang mukim tapi sambil berdagang di musim dingin. Musim dingin tuh di beberapa negara Afrika itu terjadi, Pak. Ketika saya ke Mesir itu, Mesir kan masuk Afrika, Pak. Di sana kan musim dingin. Anjene dingin temenan, Pak. Sing murah di sana itu buah anggur, Pak. Iku ndek pasar yo didol ndek isor-isor. Dan di sini kan juta. Di sana itu anggur 1 kilo 1 pon. 1 pon itu 3.000 rupiah, Pak. Kalau di sini anggur yang bagus itu harganya berapa, Pak Tugas? Di menurut kau no, gak tahu duku aku. Jadi aku nih Kairo aku ngerembesi anggur, sampai belanja aku tuku anggur 2 kilo. Waduh. Ya Allah, tak pangan iki anggur sing enak 3.000 sak kilo, Pak. Tapi aku mulai gak gowo lah bobote apa ta. Akhirnya tuku kitab aku. Bapak masa di Indonesia gak mangan anggur. Pokoknya iso nggawa kitab. Kitab murah-murah Pak di sana.
Mongolek kepingin beli kitab ke tapi pesawatnya 10 juta budal, 10 juta mulai. Memang murah tapi ongkosnya larang. Apa Pak? Paket nih larang Pak Tugas. Itu kun dik bayak kopun ayake. Wal musafiru salasata ayyamin filayalihinna. Dan musafir punya jatah 3 hari 3 malam. Kalau musim panas, musim dingin, cukup wudhu, wajah, tangan, mengusap kepala, dan sunannya mengusap telinga. Yang bawah cukup mengusap sepatu aja. Lek sepatu ni pantofel wis gak usah. Asal fanu dicoplok moro wudhu sing kena wae. Halo? Tadi di mazhab yang lain tuh beberapa orang tuh sholat tuh kas kakian. Jika kaki dilepas, diusap air untuk beda mazhab. Bahkan saya di Sudan itu banyak ibu-ibu sholat kakinya tuh kelihatan, Bu. Iku ngobrol no sing tak terangno Pak. Sik rapat. Maksudnya Ustaz itu ngene lho. Betul apa Bu ngomongan betul apa. Jadi di Sudan itu banyak perempuan sholat tuh kelihatan kakinya. Ten al-mustaqim ada ndak? Karena di Sudan itu mazhabnya Imam Malik, Pak. Imam Malik itu kelihatan sedikit itu tidak membatalkan sholat, Pak. Mulane di kampungmu kadang-kadang ana wong rukuan janggute ketok niku enten napa mboten, Bu? Aku gak ketok to begini. Aku ya wis menengahi wis iku diruksa ada mazhab yang memperbolehkan. Tapi lek mazhab Syafi'i betul janggut itu ditutup Bu kalau sholat. Ini loh Pak. Kadang kenutupan baduke ketutup ini. Gaya ikat tapi baduke nutup ini. Enten Bu yang iketan baduke ketutupan iket ini. Aku juga ketok to kene. Iku malih sujud ketutupan ruku itu lek mazhab Syafi'i ndak sah, Pak. Jadi ikatnya itu ke atas menutupi rambut tapi baduk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Kening. Kening apa dai? Lah itu baduknya harus nyentuh tempat sujud. Melelek kopian ojo menisor ngeten, Pak. Gini lah, ditarik ke atas. Lek bubu gak papong ini lek bubu. Men bubu kopian ini gak apa lek sholat ditarik sini agar batuknya tidak ketutupan.
Wabtida'il muddah min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Dan perhitungan itu dimulai dari pertama kali hadas ketika pakai sepatu itu. Jadi sampean wudhu dulu pakai sepatu jam 8. Ngentut jam 11. Maka perhitungannya itu dihitung sejak ngentut itu, Pak. Lek 3 hari ndak ngentut, ndak tidur, yo gak wudhu langsung sembahyang. Tapi gak mungkin, Pak, tolong dino gak ngentut. Halo? Nek repot tuh kayak saya itu, Pak. Ketika masuk rumah sakit itu masuk ICU, Pak. Di rumah sakit tuh ruang ICU. Enten apa dan? Tulisannya ICU. Moro mau jalan ndak bisa. Akhirnya dipasang kateter, Pak. Batinku, aku lek sembayang nyangking pipis ya opo. Halo? Wudhu ya sulit. Istri itu boleh masuk ICU itu sebentar aja, ditinggal bunangis, ditinggal ibu iku Pak Doni. Halo? Mulane lek wong lanang ditinggal sing wedok sedo dhisik, Bu. Susah temenan. Nggih, Bu. Kayak gak setuju Ibu ya. Di isuk mek ngungak to pundhara ya sampun deh. Nggih ngoten nggih. Mek ngono tok. Kok sore mek ngungak tok pundhara ya sampun. Ya ngono tok. Aku rasane ku usume Covid itu, Pak. Di ruang ICU itu bolak-balik ono wong masuk iku ya ono sing bengok-bengok ono. Rasane pasrah jenengan pun sak niki nggih sak jenengan. Tapi aku sholat li hurmatil waktu. Setiap azan terdengar, saya tetap sholat, tidak pakai wudhu sama sangu apa? Kateteri. Dalam batin kula wis metu ke rumah sakit, tak gandani mana. Tapi di waktu azan itu saya ingat terus, Pak, selalu sholat 5 waktu. Tapi hormatil waktu, hormat waktu saja. Yoga ndongakno jenengan sakit. Lek pas sak waya-waya iku lho malih eling aku. Ngoten lho, Pak. Pak Doni pernah ke ruang ICU? Oh, besok yo kau le marono mulai mana kok. Hari seminggu saya keluar dapat kamar, ya Allah. Menene sehat itu penting. Kalau biyen kurang memperhatikan itu apa kesehatan. Kalau biyen kan sehat itu kan rodok laris ya, Pak. Halo? Undangan ceramah sampai luar kota. Pulang jam 2, jam 3. Jam 7:30 berangkat kerja. Pulang sore, mari-marib ngajar. Mari isak pengajian. Ngono benino. Sabtu Minggu waktunya laga. Tambah ndak bisa. Biasanya malah rame nek Sabtu Minggu. Halo?
Kadang lek pengajian itu dari anak-anak tok, Pak. Pemenang lek daerah pesisir itu makem udang sing mekokok itu apa jenenge, Pak? Ya monster, lobster. Gak tahu ya aku mari ngaji goreng tempe kacang mboten nate. Kurane sate-sate itu. Mari ceramah kan luwe apa. Ini saiki lek ceramah no kenging darsyak aku ambek bojoku. Manjen ceramah langsung asal nggih ya. Nggih aku manut ae aku. Nah aku lek ndek kene langsung mulai, Pak. Dene. Jadi Pak Doni gak usah ngejak marung, gak oleh aku. Ispan Pak pun isak nggih. Suasana sudah tidak kondusif. Semoga jadi ilmu yang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.